Hai, selamat bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi bersama Studio Akuntansi. Saya Ferry Laurentius. Kali ini kita akan membahas tentang piutang wesel, piutang promes, atau sering juga disebut wesel tagih atau promes tagih atau promissory note. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya dulu. Apa yang dimaksud dengan wesel? Apakah wesel sama dengan promis? Kita lihat. Wesel, kalau kita lihat pengertiannya, wesel ini bukan dari bahasa Indonesia sebenarnya, tapi diadaptasi dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, atau juga bahasa Arab, wesel, kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia. Nah, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, wesel ini diceritakan sebagai surat perintah dari penarik. Penarik dalam konteks ini adalah yang menerbitkan, yang menerbitkan wesel. Surat perintah ini ditujukan kepada pihak lain atau disebut dengan tertarik. Nah, pihak lain ini diminta untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang wesel pada tanggal yang ditetapkan di wesel. Jadi, penarik ini sebagai pihak pertama, tertarik pihak ketiga, sedangkan pihak keduanya adalah penjual. Ya, jadi wesel ini berasal dari pihak pembeli atau debitur. Nah, kalau kita lihat dari definisi sebenarnya yang umum, yang pihak yang memang betul-betul hakikat dalam transaksi wesel ada tiga, yaitu penarik atau penerbit, kemudian pihak lain atau tertarik, dan pihak penjual. Nah, namun dalam praktiknya, ya, karena wesel itu bisa diperjualbelikan, bisa saja sampai 7 pihak yang tersangkut atau terlibat dalam transaksi wesel. Nah, kita lihat bagaimana itu terjadi. Misalnya penjual kemudian melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit, biasanya secara kredit ya. Kalau secara tunai dia tidak pakai wesel kepada pembeli. Kemudian kalau misalnya menggunakan wesel yang melalui bank atau sering disebut wesel bank atau bank draft, maka pembeli akan menghubungi bank pembeli. Nah, bank pembeli biasanya akan, ketika pembeli atau si debitur meminta diterbitkan wesel, biasanya dia akan membuat cas gitu ya, atau biaya misalnya 130.000 atau 50.000, ada beberapa bank hanya 50.000 gitu ya. Kemudian bank pembeli akan menerbitkan wesel bank. Kenapa bank mau menerbitkan wesel? Karena dia tahu si pembeli ini memiliki rekening di banknya dan memiliki dana yang cukup. Walaupun sebenarnya dana yang akan ditransaksikan dalam wesel bank ini adalah dana si bank tersendiri, namun dia perlu meyakinkan bahwa dana si pembeli juga cukup di rekening untuk membayar wesel itu di kemudian hari. Nah, kemudian setelah diterbitkan wesel, pembeli akan memberikan wesel tersebut kepada penjual. Kemudian penjual membawa wesel tersebut ke banknya untuk dikreditkan atau ditambahkan ke rekeningnya. Nah, nanti antara bank penjual dan pembeli itu akan melakukan clearing agar dana tersebut bisa masuk ke rekening penjual. Ya, biasanya ini instrumen surat berharga mirip dengan cek, namun bedanya cek itu menggunakan rekening yang si nasabah atau pembeli tersebut. Sementara ini jaminannya adalah dari bank pembeli. Jadi biasanya wesel ini berjangka 3 bulan, 6 bulan, tak lebih dari setahun ya. Tak lebih dari setahun, dan bisa diperjualbelikan ketika dia membutuhkan dana. Nah, hal-hal hukum lainnya kamu bisa belajar di hukum dagang ya. Ini wesel. Kemudian contoh dari wesel ini saya ambil dari internet, itu ini Bank Mandiri, wesel atau draft dari Bank Mandiri. Perhatikan bahwa setiap wesel itu harus ada kata wesel ya. Di sini pakai bahasa Inggris draft. Kemudian jatuh temponya. Oke, kemudian penerbitnya ini, penerbitnya. Kemudian ini penarik ya, penerbit ini yang pihak tertarik. Ini adalah pihak pemegang. Jadi 3 pihak tersebut. Jadi sebenarnya yang inilah yang pihak penjual. Oke. Nah, apalagi yang dimaksud dengan surat sanggup atau promissory notes. Nah, surat sanggup ini adalah surat yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar. Jadi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu, jadi ada tanggalnya, dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditur. Kalau perhatikan di sini tidak ada pihak ketiga yang terlibat ya. Surat sanggup itu langsung dari debitur kepada krediturnya.
Tidak ada pihak ketiga terlibat. Kalau ada pun keterlibatan pihak ketiga itu hanya untuk menjamin agar promise itu bisa diperjualbelikan. Kalau tadi WSL ada pihak ketiga terlibat. Itu bedanya. Misalnya begini ya, langsung surat sanggup promise dari pembeli kepada penjual. Nah, bisa saja ada pihak ketiga lagi di sini, tapi untuk mengaksep agar surat sanggup itu bisa diperjualbelikan di pasar. Ya, misalnya Clearing Indonesia itu ya, lembaga Clearing Indonesia. Nah, bisa berjangka panjang atau berjangka pendek sesuai dengan kesepakatan pelunasan pinjaman. Kemudian bisa juga dibebani bunga dan direalisasikan sesuai dengan kondisi suku bunga pasar untuk instrumen yang sesuai dengan promise itu. Oke, jadi beda ya antara promise dengan WSL. Nah, bagaimana kita mencatat atau mengakui WSL atau promise? Misalnya begini. Pada tanggal 15 Januari 2007, PTA melakukan penjualan barang kepada PTB dan menerima promise ataupun menerima WSL 3 bulan. Nilai promise atau WSL tersebut 10 juta. PTA mencatat promise ke dalam jurnal atau dalam bentuk jurnal umum sebagai berikut ya. Ini saya pakai notes receivable, piutang promise atau piutang WSL. Kreditnya adalah sales atau penjualan. Ini waktu terjadi. Nah, ketika diterima pelunasannya, maka dicatatlah kas diterima atau cash. Kreditnya adalah notes receivable atau piutang WSL atau piutang promise. Itu ya. Nah, ini pembahasan kalau sesederhana itu. Namun, seperti yang saya katakan tadi, bahwa promise itu sering juga dikenakan bunga meskipun jangka pendek. Ya, jangka pendek. Surat sanggup itu bisa dikenakan bunga. Misalnya, pada tanggal 15 Januari 2007, soal tadi, PTA melakukan penjualan barang kepada PTB dan menerima promise 3 bulan. Nilai promise, maaf itu, WSL-nya salah. Nilai promise 10 juta, PTA mencatat promise itu dicatat ke jurnal umum dalam bentuk sebagai berikut. Ini notes receivable pada sales, yaitu piutang promise 10 juta, penjualan 10 juta. Nah, kemudian perhatikan karena ini berbunga, tentunya 3 bulan itu memiliki bunga, ini ya, perhitungannya. 3/12, ya, biasanya bunga itu dihitung setahun. Ya. Kita anggap bunganya 10%. Ya, kemudian dikalikan dengan nilai promise 10 juta, maka dia akan menerima bunga 250 juta atas promise, 250.000 atas promise itu. Maka kas yang dia terima adalah 10.250.000, yaitu nilai dari promise 10 juta, kemudian bunga dari promise 250.000. 10.250.000. Kemudian dia juga PTA akan mencatat pendapatan bunga interest revenue sebesar 250 dan mengkreditkan piutang promise atau notes receivable sebesar 10 juta. Jadi dengan demikian tanggal 15 Januari 2007 piutang usaha itu akan dikreditkan 10 juta pada tanggal 15 April 2007, 3 bulan kemudian. Nah, ini kalau promise jangka pendek. Jadi promise jangka pendek ini tidak begitu terpengaruh terhadap perubahan suku bunga ya. Nah, kita lihat promise jangka panjang, promissory note ya. Promise jangka panjang ini disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset jangka panjang karena masa pelunasannya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, kemudian perhitungan bunga promise kalau sudah jangka panjang ini biasanya dilakukan dengan metode suku bunga efektif. Perhatikan, dalam konteks penggunaan suku bunga efektif ini, maka kita harus melakukan amortisasi atau terhadap suku bunga dibandingkan dengan suku bunga nominal. Kita operasionalkan saja, misalnya begini. PTB meminjamkan sejumlah uang 65 juta kepada PTX. Dan PTB menerima WSL 3 tahun berbunga 10%. Jadi 10% per tahun ya. Suku bunga WSL dan suku bunga pasar untuk WSL yang memiliki risiko yang sama adalah 10%. Kebetulan suku bunga WSL-nya dengan suku bunga WSL secara rata-rata itu sama. Ini artinya WSL diterbitkan sama dengan nilai nominal. Nah, kita lihat. Nah, saat promise diterima, seperti tadi juga, maka dicatatlah debitnya piutang promise 65 juta dan cash 65 juta. Oke, kemudian ketika diterima suku bunga setiap tahun, ini selama 3 tahun, maka
Itu karena 10%, 6.500.000. Dicatatlah cash, kreditnya pendapatan bunga, interest revenue. Interest revenue atau interest income juga boleh. Nah, bagaimana kalau tadi suku bunganya sama? Ini sama ya. Bagaimana kalau suku bunganya berbeda? Ya, apabila saat diterbitkan suku bunga promes berbeda dengan suku bunga pasar untuk promes yang berisiko sama, maka nilai realisasi promes dihitung menggunakan suku bunga efektif. Ini ya. Nilai realisasi promes dihitung menggunakan suku bunga efektif. Misalnya soal tadi, PTB meminjamkan sejumlah uang 65 juta kepada PT X dan menerima promes 3 tahun berbunga 10%. Jadi suku bunga promesnya 10%. Nah, sementara suku bunga promes yang lain itu di pasar 12%. Artinya suku bunga promes yang diterbitkan oleh PT X ini hanya lebih rendah dari suku bunga promes di pasar. Artinya, kalau PTB menerima ini, sebenarnya dia lebih sedikit menerima bunga karena dia bisa mendapatkan bunga lebih tinggi di pasar. Nah, konsekuensinya nilai realisasinya harus direndahkan. Kita lihat cara menghitungnya. Ingat ya, ini tadi suku bunga promes 10%, suku bunga pasar 12%, ada perbedaan suku bunga sebesar 2%. Kita lihat bagaimana perlakuan akuntansinya. Nah, ini jangan diperhatikan dulu ya. Hitung nilai sekarang promes. Jadi nilai sekarangnya kalau kamu mau menghitung PV sama dengan 1/1 tambah I. I ini adalah interest, N adalah periode. Ya. Namun untuk memudahkan kita bisa juga dengan melihat tabel bunga. Kalau nggak mau susah-susah menghitung, kalau mau coba hitung boleh pakai Excel. Ya. Hitung dulu nilai sekarang dari promes, nilai sekarang. Jadi nilai sekarang promes itu adalah tadi 65 juta, maka hitunglah nilai sekarang dari 65 juta menggunakan rumus itu. Kemudian hitung nilai sekarang dari anuitas penerimaan bunga. Kalau kita perhatikan tadi, bunganya adalah 10%. Nah, tiap tahun dia akan menerima bunga 6.500.000. Tahun pertama 6.500.000, tahun kedua 6.500.000, tahun ketiga 6.500.000. Nah, karena ini lebih dari 3 tahun dan suku bunga diasumsikan lebih tinggi dari situ, maka kita harus mendiskon ini dengan rumus ini. Mendiskon yang 6.500.000 itu dengan menggunakan rumus present value ordinary annuity. Bisa kamu hitung sendiri atau bisa juga dengan melihat tabel bunga. Untuk kemudahan kita akan menggunakan tabel bunga ya. Kita lihat. Setelah itu jumlahkan nilai sekarang WSL dan nilai sekarang dari anuitas penerimaan bunga untuk mendapatkan nilai realisasi WSL. Jadi ada 3 langkah. Kita lihat penerapannya. Ini tadi ya. Nah, pertama, hitunglah nilai sekarang dari promes. Kita pakai tabel. Nah, perhatikan bahwa suku bunga pasar tadi 12%. Jadi bukan yang 10% kita pakai ya. Yang kita pakai adalah suku bunga pasar 12%. Ya, kebetulan dia 3 tahun katanya ya, 3 tahun. Nah, ini 3 tahun, 1. Ini perhatikan, 1, 2, 3. Kemudian carilah perpotongannya. Ternyata kita dapat 71.178. Ya, tingkat diskonnya 0,71178. Ini artinya nilai WSL 65 juta yang 3 tahun kemudian, ya, nilai sekarang dari WSL yang 3 tahun kemudian itu hanya 46 juta. 46 juta. Ya. Nilai sekarangnya. Kemudian masuk kedua, nilai sekarang dari anuitas biasa. Penerimaan bunga. Jadi tadi setiap tahun dia akan menerima bunga 6.500.000, 6.500.000, 6.500.000. Kalau secara sederhana kita tambahkan, dikalikan saja 6.500.000 kali 3 gitu ya. 18 juta tambah 1.500.000, 19.500.000. Secara sederhana begitu. Namun, karena dia 3 tahun terpengaruh suku bunga, maka kita gunakanlah tabel bunga. Ya. Ini 12%, kemudian periodenya 3 tahun, perpotongannya adalah 2,40183. Jadi pengalinya bukan 3 lagi, tapi 2,40183. Ya, jadi bukan 19.500.000, tapi nilai sekarangnya adalah 15.652.845. Ya, nilai sekarangnya adalah 15.652.845. Dengan demikian nilai realisasi WSL Anda tambahkanlah ini, tambahkanlah 46.265.700 ditambahkan dengan 15.652
845 ya, ditambahkan. Maka nilai realisasi wesel dicatat dalam jurnal umum seperti begini. Notes receivable atau piutang promise pada cash ya sebesar 61.918.545 karena tadi dia minjamnya. Jadi dia minjam 65 juta, tetapi yang direalisasikan adalah 61.918. Kenapa begitu? Karena suku bunga yang diberikan itu lebih rendah dari suku bunga pasar. Ya, tadi utangnya 65 juta, tetapi kas yang dibayarkan ke PTX itu hanya 61.918.545 karena harus menyesuaikan dengan suku bunga pasar. Bunganya terlampau rendah. Itu ya. Nah, kita lihat perhitungan bunga promes oleh PTB. Bunga promes dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif. Jadi begini dia perhitungannya ya. Ini periode, perhatikan periode. Nah, kemudian periode 0, perhatikan ini. Ini nilainya 61.98545, ini adalah realisasinya ya. Realisasi promes. Itu realisasinya. Nah, nanti PTB setiap tahun akan menerima bunga 6.500.000, 6.500.000, 6.500.000 gitu. Nah, kalau dihitung dengan suku bunga pasar yang 12%, kalau dihitung dengan suku bunga pasar yang 12%, maka ini 12%-nya kamu kalikan ke sini, nilai terbawa ya. Kalikan ke sini. Maka dapatnya tahun pertama 7430.225. Selisih ya. Yang diterima 6.500.000, seharusnya dia bisa mendapatkan 7.430.000. Maka sebenarnya dia kurang memperoleh pendapatan bunga sebesar 932.225. Namun sudah diperhitungkan ke sini ya, sudah diperhitungkan ke nilai terbawa. Maka ini kamu tambahkanlah ke sini. Oke, 62.848.770. Nah, pada tahun kedua dia terima lagi 6.500.000, seharusnya dia bisa memperoleh bunga 7.541.852. Dari mana dapat? Ini 12% dikalikan dengan ini 62.848.770. Oke, artinya dia ada kehilangan ya, opportunity cost-nya, kehilangan 1.041.852, namun sudah dikonversi ke awal tadi, jadi kita tambahkanlah ke sini 63.890. Begitu juga pada tahun ketiga dia terima 6.500.000 lagi. Nah, namun dia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan bunga sebesar 7.666.875. Dari mana dapat? 12% kali 63. Nah, selisihnya ini ditambahkan lagi ke nilai terbawa. Jadi nilai terbawa ini nanti mencerminkan nilai wesel yang ada di neraca. Ya, sehingga pada akhir tahun ketiga maka wesel akan sesuai dengan nilai nominalnya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mencatat bunga tersebut ke dalam bentuk jurnal umum. Nah, pada tahun pertama, ya tentunya cash, interest revenue, pendapatan bunga, kreditnya, itu 6.500.000. Nah, perhatikan, setiap dia mencatat penerimaan bunga, maka dia harus melakukan pencatatan amortisasi. Ya, mencatat amortisasinya. Jadi kita debitkan notes receivable, ya, kemudian kita kreditkan interest revenue. Ini dalam kondisi suku bunga wesel lebih rendah dari suku bunga pasar ya. Nah, kalau misalnya suku bunga wesel lebih tinggi dari suku bunga pasar, maka ini terbalik, interestnya di debit, notes receivable di kredit, gitu ya. Terbalik ya. Pada tahun kedua juga begitu ya, sesuai dengan tabel itu ya. Ini jadi nilainya sesuai dengan tabel. Tahun ketiga juga dicatat begitu. Oke. Nah, pada saat pelunasan gimana? Pada saat pelunasan gampang saja, karena interest revenue-nya notes receivable-nya sudah sama dengan nilai nominal, maka tinggal waktu diterima pelunasan, maka cash debit sebesar 65 juta. Terus notes receivable ini 65 juta. Ya. 65 juta. Waktu pelunasan, ketika pelunasan. Oke.
Kadang-kadang promise itu juga berbunga nol. Itulah yang disebut zero interest bearing note. Promise jangka panjang ini tidak menyajikan suku bunga di promise, namun pada saat realisasi, nilai realisasi disesuaikan dengan suku bunga pasar. Tidak ada bunga diterima setiap periode, namun nilai realisasi promise lebih rendah dari nilai nominal promise. Jadi dipotong atas, gitulah ceritanya. Jadi kalau misalnya 65 juta, maka dia hanya terima sebesar sama seperti ini tadi, 65 juta. Kalau dalam kondisi itu maka dia hanya menerima 61.918.545. Tapi nanti pada akhirnya tidak ada bunga sama sekali. Pada akhirnya dia harus membayar 65 juta. Itu zero interest bearing notes. Oke, demikianlah pembahasan tentang akuntansi piutang, akuntansi wesel, dan promise. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami tentang promise dan wesel. Terima kasih.